Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar semangat Pak, dan jangan ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi walituqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati seluruh kepengurusan Mushola Baitur Rahman, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjangkan rezekinya, murahkan rezekinya, panjangkan umurnya, dibanyakkan anaknya, dan dibanyakkan cucu-cucunya, keturunannya menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan solehah. Ya, mudah-mudahan tambah istrinya. Cuman A saja. Tapi kalau ibunya nggak ada, minnya kuat. Amin. Berarti HTI. Selanjutnya kepada seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib, mudah-mudahan senantiasa diridhai oleh Allah langkah kaki kita di Mushola Baitur Rahman. Semua amal kebajikan kita diterima oleh Allah. Semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin. Dan seluruh keturunan-keturunan kita menjadi hamba-hamba yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Tidak pernah Tuhan atau Allah ini kasih. Semuanya sama diberikan oleh Allah fasilitas dunia. Tidak ada yang kaya di mata Allah, tidak ada yang miskin di mata Allah. Semuanya adalah hamba Allah yang Allah lihat adalah biqalbin salim, yaitu ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan setiap hari ziyadatul iman, bertambahlah iman kita, ziyadatul taqwa, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam senantiasa keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita adalah muhibbin, pencinta Nabi sejati, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar kita harapkan. Apa yang kita harapkan dari Nabi, yaitu adalah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa dengan Nabi kita tidak akan terlahir di dunia ini. Tanpa adanya Nabi, Allah tidak akan menciptakan bumi pada saat itu. Semuanya karena Habibullah, Sofiyullah, yaitu kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat maghrib Mushola Baitur Rahman rahimakumullah. Ketika manusia hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuannya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang diprioritaskan oleh Allah adalah takwa dan cinta kepada Allah. Sebesar apa cinta kita kepada Allah, sebesar apapun lah cinta kita kepada dunia. Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah hamba Allah, apakah benar kita hamba Allah? Ketika kita mengatakan bahwa kita ada umat Nabi Muhammad SAW yang mencintai Nabi, apakah benar kita cinta sama Nabi? Afala tatafakkarun. Allah telah memberikan akal kepada kita untuk berfikir dan jernih.
Maka ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, itu sangat berbeda. Apa perbedaannya? Jauh luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan nafsu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nafsu, ya nafsa, wahai nafsu, aqbil, menghadaplah kepadaku. Ma jawabu, apa jawab nafsu pada saat itu? Nafsu tidak mau menghadap kepada Allah, bahkan nafsu membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman lagi kepada nafsu, ya nafsa, man anta wa man ana ya nafsa. Wahai nafsu, tahukah kamu siapa kamu dan siapa saya? Ma jawabu, apa jawab nafsu pada saat itu? Anta, ana. Saya dan kamu. Saya dan kamu tidak ada urusan. Itulah nafsu. Di mana nafsu itu sekarang berada di jasad atau di tubuh kita ini. Maka Allah murka pada saat itu, diambil oleh Allah nafsu ini, dimasukkan ke neraka jahanam selama 100 tahun. 100 tahun itu bukan bilangan dunia Bapak Ibu, tapi bilangan akhirat. Luar biasa. Berapa? 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Bayangkan. Ini 100 tahun di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berapa juta tahun itu. Kemudian Allah ambil lagi nafsu ini, kemudian Allah entaskan, dan Allah berfirman dengan bahasa yang sama. Ya nafsa, wahai nafsu, aqbil, wahai nafsu, menghadaplah kepadaku. Nafsu masih tidak mau menghadap kepada Allah, bahkan juga masih membelakangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman dengan bahasa yang sama, ya nafsa, man anta wa man ana, siapa kamu dan siapa saya? Nafsu menjawab dengan bahasa yang sama, saya, kamu. Anak-anak, anta, kamu dan saya tidak ada urusannya. Begitulah nafsu luar biasanya. Luar biasa nafsu yang Allah ciptakan, yang akhirnya nanti dimasukkan ke raga manusia. Maka Allah murka lagi, Allah ambil lagi nafsu itu, Allah masukkan ke dalam neraka jahanam lagi selama 100 tahun lagi. Subhanallah. Kemudian dientaskan oleh Allah sudah 100 tahun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dengan bahasa yang sama, ya nafsa aqbil, nafsu tetap tidak mau menghadap. Dan Allah mengatakan man anna wa man anta, siapa kamu dan siapa saya? Masih nafsu tidak mau mengatakan jujur bahwa Allah ada Tuhannya dan saya adalah makhluk atau hambanya. Maka Allah murka ketiga kalinya, Allah ambil lagi nafsu ini dan Allah masukkan ke neraka jahanam selama 100 tahun lagi. Genaplah 300 tahun Bapak Ibu. Lama atau tidak? Lama ya. Lama kan Bapak? 300 tahun akhirat. 1 hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1 hari baru. Berarti berapa juta tahun nafsu ini berada di dalam neraka. Maka besok pada hari kiamat ada hamba Allah yang disiksa oleh Allah selama 350 juta tahun. 350 juta tahun baru diambil oleh Allah, dientaskan oleh Allah dari neraka jahanam. Ini berkat apa? Berkat setiap hari dia mengatakan, ya Hananu ya Manan, ya Hananu ya Manan, wahai Tuhan yang Maha Penyantun. Setiap hari dia puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ketiga kalinya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengentaskan nafsu ini, maka Allah berfirman dengan bahasa yang sama, ya nafsa, wahai nafsu, aqbil ya nafsa, menghadaplah kepadaku. Maka baru nafsu mau menghadap kepada Allah. Sudah lemas Bapak, sudah 300 tahun, sudah kapok dia, gak mau membanggang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah 300 tahun. Setelah itu Allah mengatakan, ya nafsa, man anta wa man ana ya nafsa. Wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Baru nafsu mau berkata jujur dan menjawab, anta rabbun azibun, engkau adalah Tuhan yang maha perkasa. Wa ini, dan saya adalah abdun dhaifun, aku adalah hamba yang sangat lemah, yang tidak bisa apa-apa. Dia merasa setelah dimasukkan ke neraka jahanam,
baru dia luluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah nafsu yang berada di dalam sanubari kita selama ini. Kalau tidak dihajar dengan zikir, maka nafsu tidak akan bisa tunduk kepada badan atau jasad kita. Apa lawannya? Maka setelah itu baru Allah menciptakan akal. Setelah Allah ciptakan akal, kemudian Allah berkata kepada akal, ya akla, wahai akal, akbil, menghadaplah kepadaku. Maka spontanitas akal ini menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda kan Bapak Ibu dengan nafsu. Nafsu berapa kali? 3 kali. Sudah dimasukkan dalam neraka jahanam, baru sudah habis dihajar oleh Allah, baru dia mau. Berbeda dengan akal. Begitu Allah mengatakan ya akla akbil, langsung spontanitas dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman kepada akal, ya akla man anta wa man ana. Wahai akal, siapa kamu dan siapa saya? Maka spontanitas akal menjawab, anta rabbun alimun, engkau adalah Tuhan yang maha perkasa. Wa ini abdun dhaifun, sedangkan aku adalah hamba yang lemah. Itulah akal. Sekali langsung dia menjawab. Kenapa? Karena akal diciptakan oleh Allah untuk kebaikan, sedangkan nafsu adalah untuk kesenangan. Maka manusia diciptakan oleh Allah berperang di antara akal dan nafsu. Maka ketika kita mengedepankan akal, insya Allah kita dalam jalan kebenaran. Tapi kita kalau mengedepankan nafsu, maka kita dalam keadaan kesesatan. Maka Allah tidak pernah memandang apakah dia kaya atau dia miskin. Pangkat dan jabatan tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah saya ucapkan dulu, bahwa ketika Allah menciptakan manusia tanpa mata, tanpa kedua kaki, dan tanpa kedua tangan, secara akal kita, apa sih yang bisa dilakukan oleh orang itu? Kemudian Allah menciptakan manusia yang sempurna seperti kita. Kedua mata ada, kedua kaki ada, dan kedua tangan juga ada. Apa perbedaannya di antara kedua makhluk ini? Pasti secara akal kita, apa sih manfaatnya manusia itu? Tidak punya kedua tangan, tidak punya kedua kaki, dan tidak punya kedua mata. Hebatnya manusia itu punya jabatan luar biasa. Kedua tangannya sempurna, kedua matanya juga sempurna, dua kakinya juga sempurna. Tapi mana di antara mereka yang di sisi Allah lebih bertakwa? Ternyata ada orang yang buta itu, yang tidak punya tangan dan tidak punya kedua kaki. Di mana di antara kedua mereka itu yang masuk ke surga Allah? Ternyata ada orang yang buta, yang tidak punya kaki dan tidak punya kedua tangan. Jadi yang Allah nilai apa? Adalah hatinya. Ketika dia diciptakan Allah dalam keadaan seperti itu, betapa dia memuji Allah, rasa syukur kepada Allah. Kenapa? Mungkin seandainya Allah menciptakan aku dengan sempurna, maka banyak yang maksiat yang aku telah lakukan. Pertama adalah maksiatul ain, maksiat mata. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita itu Masya Allah, maksiat mata setiap hari. Pakai motor, kita pakai motor. Pas di simpang 4, lihat kiri, astagfirullah. Astagfirullah tapi lama. Astagfirullah. Astagfirullah lama. Udah diulang lagi. Astagfirullah. Langsung ini langsung lampu merah, hijau, ganti cing. Siapa tadi? Mantap juga. Nah, Mas dipikir dari mata turun pikiran. Jadi rusak pikiran kita. Maka ketika kita sholat, Allahu Akbar, biasa siapa tadi? Sampai sholat. Bayangkan, gara-gara mata. Besar gak kira-kira perubahan mata untuk maksiat? Sangat besar. Berpotensi besar mata dengan maksiat, luar biasa.